Ini luar biasa ya. Kelihatan dari muka-muka kita yang sedikit tegang ya. Muka-muka katrok masuk ke istana. Ini luar biasa atau biasa di luar? Gitu. Hari ini kita sudah bersama Jenderal Purnawirawan Dr. Muldoko. Waduh, Bapak Muldoko ini adalah Ketua Umum HKTI, ya, dan juga Kepala Staf Kepresidenan. Terima kasih loh Pak, ini sudah membiarkan kami minum teh di sini santai-santai. Kaget juga gua. Gitu. Kita bakalan ngebahas tentang label-label ya berapa tahun terakhir inilah tentang cebong versus kampret gitu. Maksudnya ada orang-orang yang dilabelkan bahwa mana ngerti lu cebong gitu kan, atau kita kritik sedikit misalkan dikatain kampret atau dikatain cebong dikatain cebong gitu. Label itu ada positif ada negatif ya. Jadi seperti istilah cebong, istilah kampret ya. Kayaknya dari istilahnya udah gak menarik. Dari namanya udah menunjukkan bahwa nggak ada substantif ya yang didiskusikan di dalamnya. Hanya cacian, hanya menurut saya nggak produktif ya. Kayaknya menikmati sesuatu yang tidak punya value gitu ya. Mestinya yang perlu dibangun kita adalah bagaimana membangun sebuah gagasan besar untuk masa depan Indonesia, bukan membangun hal-hal yang tidak penting begitu ya. Jadi habis dong waktu kita gitu ya. Padahal masih banyak challenging, tantangan-tantangan masa depan yang perlu dipikirkan oleh generasi muda gitu. Karena masa depan adalah masa depan kalian gitu, masa depan anak muda gitu ya. Tapi kayak Pak Muldoko bilang tadi memang orang-orang komen itu ngabisin waktu. Tapi mungkin mereka punya kebanyakan waktu gitu, kurang kegiatan yang bermanfaat. Maksud Anda nganggur? Saya nggak bilang nganggur, tapi atau mungkin itu pekerjaannya. Kerjanya untuk komen-komen sesuatu yang gak penting. Jadi gunakan sosial media itu pun juga maksudnya untuk ngebantu. Ada kontribusinya harusnya. Ya, pasti. Kontribusi, exactly. Ya. Andai kata dia berkomentar, harus waktu orang membaca dia termotivasi untuk membuat yang lebih baik. Ya, memberikan inspirasi pada orang lain. Gitu. Tapi emang sekarang tuh netizen sekarang tuh lagi nyinyir-nyinyirnya gitu, banyak banget contoh konkret lah menurut Bapak gitu untuk ngebantu dengan sosial media. Misalnya kan kadang anak-anak muda tuh berpikir bahwa ya gue nggak punya apa-apa, gue cuma punya sosial media gue doang gitu. Tapi yang mereka nggak tahu apakah sosial media ini akan sangat membantu gitu. Oh iya betul. Iya, saya pikir saya ingat ada hal yang kecil yang dilakukan oleh, saya pernah baca bukunya Mahbubani ya. Orang-orang India begitu bijaksana menggunakan handphone dia. Petani-petani itu ke sawah itu melihat ada insek baru gitu, dia foto jebret begitu ya, ada hama baru difoto. Nah, saya itu dikirim ke Kementerian Pertanian bagian Research and Development, akhirnya dapat feedback gitu. Dianalisa, oh ini jenis insektisida baru, perlu penanganannya begini, bla 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 begini. Nah, betapa mereka menggunakan alat itu untuk hal-hal yang produktif. Jangan hanya mengeluh, jangan hanya jengkel, jangan hanya maki-maki dan seterusnya. Menurut saya itu sebuah hal yang tidak bijaksana ya. Kalau sedikit tentang perang kebudayaan, banyak kita terperangkap di dalamnya gitu. Dalam ciri-ciri apa target dari perang kebudayaan menyenangkan korbannya. Bayangin sudah menjadi korban tapi happy, kan repot gitu ya. Berikutnya target yang diinginkan dari perang kebudayaan adalah merubah keyakinan atas agama itu menjadi berkurang, terus lama-lama menjadi hilang. Gitu. Setelah agama dirasukin ke ideologi. Iya, jadinya nggak ada habis-habisnya ya Pak. Keyakinan atas ideologi menjadi hilang. Itu mulai kan ada tanda-tanda nih. Ya. Agama mulai digoyang. Begitu. Sekarang ideologi ini. Bicara ideologi udah mulai, ini bener nggak sih Pancasila ini? Sudah mulai ragu-ragu terhadap ideologi gitu ya. Berikutnya yang ketiga, yang diserang lagi adalah bagaimana orang-orang kita itu menjadi tidak percaya bernegara, menjadi pesimis bernegara. Gitu. Jadi nggak ada lagi pride atas negara yang dia miliki. Sebagai warga negara gitu.
Terus lama-lama lupa, saya siapa, saya di mana. Identitasnya jadi Semalam abis berbuat apa, dia lupa. Value baru yang dikaitkan dengan tadi itu pengelompokan. Kita pernah bersepakat kok tahun 1928 kan gitu. Kita sudah berikrar, bersumpah gitu. Kita bersatu padu, bersepakat. Coba pemuda itu. Ya. Masa kita sekarang ini sudah melewati masa-masa yang sulit dari berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini, kita menjadi mundur lagi gitu loh. Jadi kita itu nanti pernah dengar nggak? Kemeringat jalan di tempat. Kemeringat jalan di tempat. Apa tuh Pak? Iya. Apa tuh Pak? Seolah-olah bekerja keras, keringatan, tapi jalan di tempat. Itu kalau kamu berak jalan tuh, jalan di tempat tuh. Oh keringatan kita, tapi nggak maju-maju. Saya nggak kemana-mana ya Pak ya. Kelihatannya sibuk gitu. Nah, kelihatan sih. Padahal nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. That's right gitu. Poin itu. Banyak tuh anak-anak muda sekarang gitu, ngapain sibuk nih sosial media, tapi nggak ada hasilnya. Buat negara nggak ada hasilnya, buat society nggak ada hasilnya gitu. Terus tadi kan memang kita menghadapi tantangan yang nggak gampang sebagai negara yang besar banget gitu ya. Pengen tahu nih, kira-kira tantangannya yang perlu kita Apa sih yang lagi kita hadapi nih dan kita lagi menuju kemana gitu. supaya kita bisa memberi kontribusi. Prioritas pembangunan nasional sekarang adalah pembangunan yang bersifat fisik, infrastruktur, ya. Tapi bukan berarti pembangunan infrastruktur itu hanya memikirkan fisik belaka dan tidak memikirkan aspek non fisiknya. Yang tadinya belum ada akses terhubungkan sehingga yang tadinya harga mahal di sana menjadi murah. Ini kan pemerataan. Yang tadinya akses pendidikan tidak dia nikmati, ada akses internet, maka dia bisa menikmati pemerataan lagi. Berikutnya akses kesehatan yang tadinya dia kesulitan sehingga terjadi kekurangan gizi dan seterusnya, maka semua hal-hal yang nggak seimbang dengan majority di kota-kota besar menjadi seimbang, terdistribusi semuanya. Itu ya. Jadi jangan sampai ada pandangan untuk apa sih pemerintah mau jalan tol? Kan itu yang dilewati oleh orang-orang tertentu yang punya mobil. Oh, bukan di situ nilainya. Ya. Karena di situ akan banyak sekali aspek ekonominya, juga aspek bagaimana harga menjadi lebih murah karena distribusi menjadi mudah. Belum lagi dari sisi eksternalitas, begitu dibangun sebuah jalan maka harga tanah itu akan mahal kan begitu ya. Harga tanah mahal maka PBB-nya akan meningkat. PBB meningkat, dipungutlah pajak yang semakin baik sehingga Pemda, pemerintah memiliki pemasukan yang semakin besar lagi, bisa untuk bangun lagi. Jadi itu menggulung begitu. Tapi ada value yang jauh lebih tinggi lagi adalah membangun, mengkonektivitaskan jiwanya. Orang-orang yang tadinya di luar ya, gua ini orang Indonesia bukan sih? Kalau gua orang Indonesia di mana sih negara saya hadir? Saya makan dari sebelah, uang dari sebelah, belanja ke sebelah. Maka dengan terbangunnya Trans Kalimantan, Trans Papua, teman-teman kita yang berada di perbatasan nih, wah, gua bagian dari bangsa, ngerasa. Ternyata itu yang jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi ternyata kita tuh dilihat, dipeduliin gitu ya. Iya. Tempat kita dibangun, ya benar-benar. Gitu ya. Tapi Cinere sih tetap macet sampai sekarang. Tapi ada bagusnya. Jalan macet itu indikator. Indikator apa, Pak? Banyak orang kaya. Sekarang Bapak dengan KSP ini lagi mau ke arah mana sih Pak? Apa yang Bapak lihat gitu Indonesia gitu. Menuju kepada bangsa yang besar ya. Tetapi kan dalam rangka menuju ke sana pemerintah juga menyiapkan dulu landasannya. Bukan berarti pemerintahan sebelumnya tidak, tetapi sekarang mempercepat. Keluhan-keluhan luar negeri itu kalau mau investasi di Indonesia itu satu, perizinannya sulit, listrik susah, jalannya susah, logistik mahal, maka ini dibenahin semuanya. Berikutnya jalan ada di mana-mana, pelabuhan ada di mana-mana. Tujuannya semuanya nanti orang akan berbondong-bondong masuk ke Indonesia.
investasi. Kalau nanti dung semuanya sudah berinvestasi ke Indonesia, grow up dengan bagus, harus ditunjang oleh sumber daya manusianya dengan bagus. Untuk itu pada 2019 pemerintah mengarahkan APBN itu membangun sumber daya manusia. Kalau kita bicara pembangunan SDM itu bisa diawali mulai dari kandungan dan seterusnya untuk jangka panjangnya. Tetapi dalam konteks yang lebih dekat ya, itu bagaimana membangun vokasional. Vokasi di mana-mana ada bagaimana SMK gitu ya, ada balai latihan kerja vokasional itu. Jadi semua investor yang datang ke Indonesia memiliki partner strategis yang mumpuni di sini. Jadi yang dilihat itu adalah Indonesia yang maju, yang hebat gitu, yang unggul. Karena sudah capek gitu ya orang Indonesia dan bangsa kita tuh dipandang sebelah mata jadi nggak unggul gitu, nilai perorangannya itu jadi rendah. Nah sekarang ini sebetulnya pemerintah lagi mengarah ke arah sana gitu. Dari masih bayi aja tuh mesti diberikan asupan yang baik gitu. Jadi untuk para orang tua jangan kasih kental manis. Nah, itu. Karena itu bukan susu. Bukan susu itu. Itu gula itu. Untuk kita nih banyak yang buat pada nyinyir gitu ya, yang nggak tahu. Padahal sebenarnya saya yakin gitu ya Pak ya, dalam hati mereka itu pasti pengen kontribusi. Menurut Bapak, mereka paling nggak minimal bantu sebagai apa sih? Ngapain sih? Maka saya ada program, saya ada KSP mendengar. Jadi semua orang itu bisa, silakan datang ke sini karena kita punya presiden waktunya sangat-sangat ketat ya. Tetapi presiden sangat ingin mendengarkan apa sih yang berkembang di masyarakat. Saya dengarkan semua, saya dengan sabar saya catat. Begitu kesempatan pertama ketemu presiden, saya langsung lapor. Presiden langsung atensi. Oke, Kastap, minggu depan ketemu menteri ini. Kita rapatkan. Gitu. Jadi mungkin kalau untuk yang mau kritik, itu kan bisa bebas. Bebas. Tapi nggak cuma kritik Pak. Kalau ingin memberi pujian, kalau memang kita selama ini puas, saya daerah saya sudah maju, segala macam juga silahkan. Jadi kan, jadi pemerintah juga merasa, ini memang real dirasakan. Tapi kayaknya ada 3 hal yang kita agak sedikit hilang sekarang ini. 3 hal yang sedikit hilang. Satu, mengucapkan terima kasih. Berikutnya, mohon maaf. Mau minta maaf itu alergi gitu ya. Gitu ya. Gatal-gatal satu badan dulu ya. Gitu. Yang ketiga minta tolong gitu. Tapi itu 3 hal itu yang paling susah ya kayaknya Pak ya. Tapi itu penting. Gitu. Terima kasih, minta maaf, sama minta tolong. Yang paling cepat itu minta pulsa Pak. Dan juga saya melihat bisa dari point of view saya, kalau misalkan kebiasaan atau culture berterima kasih itu bisa membuat kita merasa cukup, merasa bersyukur. Jadi nggak ngiri sama orang lain. Exactly. Iya benar. Kalau misalkan kita minta maaf ya kita menyadari kesalahan kita. Sama ya kalau misalkan minta tolong ya dia menyadari kalau kita butuh orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Supaya apa? Kita melihat visi kita, visi dari pemerintah juga. Indonesia hebat. Indonesia jadi hebat. Dengan 3 ini rumus dasar ini sebenarnya Indonesia hebat loh. Hebat, iya. Itu dasar bos itu, iya nggak? Pak Muldoko, terima kasih banyak buat waktunya, buat ngobrol-ngobrolnya ya. Saya juga senang nih bisa ketemu teman-teman ya. Iya. Kita beda generasi, tapi kita memiliki pandangan yang sama. Menatap masa depan yang semakin baik. Indonesia hebat. Indonesia hebat.